Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Abdul Kamid sebagai dosen tetap di Prodi D3 Teknik Perminyakan Institut Teknologi Petroleum Balongan. Saya di sini sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026, dan video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD KTPT untuk unsur pengajaran. Pada kesempatan hari ini, untuk saya di sini untuk memaparkan salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah peralatan pemboran dan produksi, yang merupakan mata kuliah keahlian dasar dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MKK D1019 yang mempelajari proses cara kerja alat, kemudian fungsi, kemudian prinsip kerja baik secara teoritis dan aplikasinya sesuai SKKNI nomor KEP 182/182/Men/5/2009. Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai kemampuan akhir yang dituangkan dalam sub CPMK sebagai berikut. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu mengikuti dan menyebutkan dan menjelaskan peralatan rig pemboran 5 sistem dan baik bahan dan supportnya, dan juga mahasiswa mampu mendiskusikan tentang prinsip kerja dari peralatan bor dan produksi. Kemudian pada sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengikuti dan mendiskusikan peralatan rig pada sistem tenaga pada rig pemboran, dan juga mampu mendiskusikan terkait prinsip kerja dari sistem tenaga pada rig pemboran. Sub CPMK 3, harapannya mahasiswa mampu mengikuti dan mendiskusikan peralatan rig di sistem hoisting rig pemboran, dan mahasiswa mampu mendiskusikan prinsip kerja dan tipe dan jenis peralatan pada sistem sirkulasi pada rig pemboran. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu mengikuti dan mendiskusikan peralatan rig pada sistem hoisting di rig pemboran, dan juga mahasiswa mampu mendiskusikan secara prinsip kerja dan jenis peralatan pada sistem hoisting rig pada rig pemboran. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu mengikuti dan mendiskusikan peralatan rig sistem BOP pada rig pemboran. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu mengikuti dan mendiskusikan peralatan rig pada sistem putar pada rig pemboran. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu memahami dan baik dari peralatan produksi di subsurface dan aksesorisnya dan equipment pada subsurface. Pada sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu mengikuti dan memahami dan mendiskusikan bagaimana prinsip kerja dari peralatan produksi pada surface, ismastri, kemudian flow line dan gathering station. Pada sub CPMK yang ke-9, mahasiswa mampu mengikuti dan mendiskusikan bagaimana peralatan produksi baik secara prinsip kerja, artificial lift dengan tipe Sakharov pump. Oke, pada sub CPMK ke-10, mahasiswa mampu mengikuti dan mendiskusikan peralatan produksi artificial lift dengan tipe ESP. Kemudian pada sub CPMK ke-11, mahasiswa mampu dan mengikuti dan berdiskusi
peralatan produksi artificial lift dengan tipe gas lift. Pada sub CPMK 13, mahasiswa mampu mengikuti dan berdiskusi terkait peralatan penunjang sumur dari tahap pemboran sampai dengan production migas. Dan pada sub CPMK 14, mahasiswa mampu memahami peralatan bor dan production equipment di sumur migas. Sub CPMK tersebut nantinya akan dicapai melalui pembahasan melalui topik-topik materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan, yang mana sebagai berikut. Pertemuan pertama mengenai pengenalan peralatan pemboran, 5 sistem utama delirik. Kemudian pertemuan kedua membahas tentang peralatan power system. Pertemuan ketiga tentang peralatan pengangkatan atau hoisting system. Pertemuan keempat peralatan putar atau rotating system. Pertemuan kelima peralatan sirkulasi atau circulating system. Pertemuan keenam perawatan lumpur. Pertemuan ke-7 peralatan atas dan bawah permukaan pada natural flow. Pertemuan ke-8 peralatan atas dan bawah permukaan pada ESP. Pertemuan ke-9 peralatan atas dan bawah permukaan pada progressive cavity pump. Pertemuan ke-10 peralatan atas dan bawah permukaan pada sucker pump. Pertemuan ke-11 peralatan atas dan bawah permukaan pada gas lift. Pertemuan ke-13 peralatan atas dan bawah permukaan pada gas lift. Pertemuan ke-14 peralatan gathering station. Sistem perkuliahan ini dilaksanakan dengan metode blended learning, yang mana dengan tatap muka langsung dengan metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah. Media pembelajaran yang digunakan yaitu laptop, smartboard, dan alat tulis. Untuk sistem penilaian N1 kehadiran dengan bobot 10%, N2 tugas dan kuis dengan bobot 20%, N3 nilai UTS dengan bobot 30%, N4 nilai UAS dengan bobot 40%. Untuk referensi yang saya gunakan yaitu dari beberapa referensi. Yang pertama SKKNI nomor 182/MN/5/2009. Yang kedua adalah buku peralatan bor dan produksi by Rubian ini. Yang ketiga buku Thomas Allen yang berjudul Production Operation. Yang keempat buku Goro Kelvin yang berjudul The Technology of Artificial Method. Kemudian buku yang kelima Delbeck Production Optimization Using Nodal Analysis. Buku yang keempat yaitu dari William yang berjudul Petroleum Production Engineering. Buku yang kelima dari Pujo Soekarno yang berjudul Production Optimization with Nodal System Analysis. Demikian pemaparan pada mata kuliah peralatan pemboran dan produksi. Selanjutnya saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du ya. Teman-teman semua, sebelum kita mulai ya, saya lakukan absensi terlebih dahulu ya. Jadi siapa aja kelas ini yang tidak masuk ya. Mbak Nike, oke, kemudian Mas Nazril, Mas Ari Romadi. Enggak masuk, Pak. Oh, enggak masuk. Ada konfirmasi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, kemudian Mas Tegar. Kalau Tegar sakit, Pak. Oke, sakit. 2 orang ya yang tidak. 1 orang sakit, 1 tidak ada konfirmasi ya. Oke, berarti 2 orang ya, yang 1 sakit, berarti 1 tidak ada konfirmasi. Nanti tolong yang tadi belum melakukan tanda tangan ya, nanti melakukan tanda tangan di absensi ya. Kita masuk di pertemuan yang ke-13 ya, untuk mata kuliah peralatan pemboran dan produksi ya. Nah, kita masuk ke materi sucker pump ataupun pompa angguk ya. Oke ya, jadi teman-teman sudah belajar ya beberapa jenis pompa artificial lift ya. Ada pompa ESP, kemudian ada pompa HPU ya, ada PCP, kemudian yang terakhir itu adalah jenis pompa angguk atau sucker pump ya. Jenis pompa angguk ataupun sucker pump. Nah, pompa angguk ya ataupun sucker pump yang dikenal di dunia itu ada 3 macam ya. Ada yang metode konvensional, kemudian ada
metode Mach II ya, kemudian air balance. Nah, dua metode ini ya, yang konvensional sama Mach II ini yang banyak dijumpai di dunia ya. Dan yang air balance itu ya, yang ketiga ini, nah dia menggunakan udara ya untuk mentenagai si pompa itu untuk bergerak naik dan turun ya. Oke, saya jelaskan dulu dari sisi peralatannya ya, dari surface dulu ya. Saya jelaskan dari sisi surface. Oke, teman-teman ya, untuk pompa Sakurut pump, dia bergerak dari motor terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, dari motor ya. Jadi motor itu dia berputar di sini ya. Nah, dia berputar dari mana? Tenaganya itu dari prime mover. Ya, dari prime mover. Prime mover itu di sini ya. Jadi dia dari prime mover. Nah, dia bergerak berputar. Nah, karena dia putarannya itu kencang gitu ya, putarannya cepat, maka RPM itu diturunkan lewat yang namanya gear reducer. Jadi gear reducer itu kayak V-bel ya, V-bel kayak karet yang menempel di dua benda yang bulat ini ya, namanya gear reducer. Jadi kecepatan yang di sini ya, kecepatan yang di motor itu dia dikurangi oleh gear reducer, namanya gear reducer. Jadi dia mengurangi kecepatan RPM yang ada di motor. Dari mana motor dia bisa bergerak berputar? Itu dari prime mover. Ya, dari prime mover. Kemudian ini adalah karet seperti V-bel ya. Jadi dia karet V-bel. Nah, kemudian dari sini ya, dia digerakkan naik turunnya oleh counterweight ya. Jadi counterweight ini dia sebagai alat pemberat dan penyeimbang. Ya, jadi counterweight itu adalah alat yang sebagai pemberat dan penyeimbang. Untuk apa? Untuk ketika dia mengangkat si fluida sumur ya. Jadi dia mengangkat fluida sumur. Jadi diangkat di sini, dia berputar gitu ya. Nanti kita putarkan videonya ya. Nah, dia berputar. Dia berputar ini adalah untuk mengangkat fluida yang ada di dalam sumur. Ya. Jadi ketika dia turun, nanti dia turun nih kursinya ke bawah. Nah, ketika dia naik, nah dia membantu mengangkat si minyak ya, si hidrokarbon untuk ke atas. Ya, jadi dia nanti naik berputar ya, berputar dan ini naik turun. Nah, pitman ya, pitman arm ini fungsinya adalah mentranslasi. Jadi dari gerak putaran itu dipindahkan ya lewat pitman arm ini menjadi gerak naik turun. Jadi dari sini dia berputar, gerakan mekanik ya. Di sini juga dia berputar, gerakannya mekanik. Nah, di sini menjadi naik turun. Ya. Jadi di sini namanya juga pompa angguk. Jadi dia mengangguk-angguk. Ya, jadi makanya istilahnya pompa angguk atau Sakurut pump, dia mengangguk-angguk ya. Nah, ini dari sisi surface ya. Saya jelaskan teman-teman dari sisi surface. Nah, di sini ada stuffing box ya, ada polish rod. Bridle juga sama ya, hose head dan bridle itu dia fungsi sama untuk mengangkat rod yang ada di bawah. Jadi karena di bawah ini teman-teman ya, rod yang di bawah ini dia dari satu join ke join berikutnya itu dia menyambung dan memanjang ke bawah, menyambung dan memanjang ke bawah, sehingga dia pergerakannya itu adalah lentur gitu ya. Jadi di bawah itu, di dalam sumur itu, kalau pompanya Sakurut pump, dia antara rod atas dan rod bawah dia menyambung dan bergerak lentur, sehingga kalau tidak di-manage dengan baik, itu akan menyebabkan si tubing itu akan sobek ya. Karena dia lentur gitu ya, naik turun ya. Makanya biasanya kalau untuk Sakurut pump ya, salah satu problemnya adalah sering dilakukan servis ya, sering dilakukan servis. Oke, ini untuk yang di surface ya, yang di surface. Kita masuk ke prinsip utama dari pompa Sakurut pump ya, teman-teman ya. Nah, ini sama ya.
ini sama. Jadi ini bagian-bagian ya. Ini bagian-bagian dari equipment yang ada di surface ya. Yang tadi saya jelaskan ada prime mover, kemudian ada gear reducer ya, speedman, ada walking beam ya, horse seat, kemudian ada polish rod ya. Jadi polish rod itu adalah yang menyambung antara rod bawah dengan atasnya ya. Staffing box ini supaya ketika minyak itu ke permukaan dia tidak tumpah gitu ya. Karena kita ngangkat minyak ke atas kalau tidak ada staffing box, dia akan tumpah kemana-mana teman-teman ya. Sehingga ditutup dengan staffing box, jadi dia nanti ngalirnya ke flow lamp. Ya, jadi di sini nanti ada flow lamp dan nanti si minyak itu ngalirnya ke flow lamp. Nah, ini untuk prinsip kerja sucker pump ya. Yaitu apa? Dia gerak putar dari prime mover tadi ya, yang saya tunjukkan tadi gambarnya. Dia bergerak naik turun. Dia bergerak naik turun oleh pumping unit. Nah, kemudian diteruskan oleh sucker pump atau sucker string ya, sampai ke subsurface plunger yang ada di bawah permukaan. Nah, jadi di bawah itu teman-teman ya, ada plunger atau pompa ya, ada pompa di bawah, yang mana di bawah itu dia akan bergerak upstroke dan downstroke ya. Nah, ini adalah inti dari prinsip kerja pompa sucker pump ya, Mas Mbak sekalian ya. Jadi ada upstroke yang sebelah kiri dan downstroke yang sebelah kanan ya dari teman-teman ya. Jadi upstroke itu adalah tadi ngangkat, itu namanya upstroke. Nah, kalau bahasa kitanya nimbah ya, bahasa kita itu nimbah. Jadi kita ngambil fluida dari bawah sumur, ditarik ke atas, itu namanya upstroke. Nah, ketika upstroke di dalam plunger tadi ya, itu ada dua bola Mas Mbak ya, yaitu standing valve dan traveling valve ya. Nanti saya tunjukkan bolanya seperti apa gitu ya. Jadi standing valve itu saat dia upstroke ya, saat dia si kepala kuda tadi ngangkat, traveling valve itu tertutup ya, menutup dia. Ini kata kuncinya ya. Jadi kalau apa itu upstroke, traveling valve itu menutup. Gampangannya gini, kalau teman-teman nimba air ya, itu kalau timbanya bocor, kira-kira bisa keangkat nggak fluidanya? Tidak, Pak. Enggak kan ya? Pak. Logikanya kan nggak bisa keangkat kan ya? Iya, Pak. Sama, jadi traveling valve itu adalah dia penutup, si bola itu buat nutup supaya ketika dia diangkat ke atas, fluida itu keangkat semua ke atas. Itu traveling valve ya, sehingga dia nutup. Nah, ketika dia menutup, nah di sini ada pengurangan tekanan. Ya, di sini ada pengurangan tekanan di pump barrel, istilahnya di pump barrel. Karena ada pengurangan tekanan, ada hisapan ke atas, si standing valve itu membuka. Ya, standing valve itu membuka sehingga fluida yang dari sumur yang ada di bawah itu mengisi pump barrel ini Mas Mbak ya. Ya, mengisi pump barrel. Nah, untuk downstroke ya, untuk downstroke itu kebalikannya. Nah, downstroke itu dia berarti pompa angguknya apa? Turun. Set, gitu ya, turun ya. Nah, ketika turun, si traveling valve-nya membuka sehingga fluida yang ada di pump barrel itu mengalir ke atas ya, teman-teman ya. Jadi fluida yang ada di pump barrel nih dari sumur ya. Kan tadinya yang upstroke itu dia masuknya ngisi ya. Ngisi pump barrel ya, fluidanya ngisi pump barrel. Jadi dari bawah fluida itu ngisi ke pump barrel ini. Ketika upstroke, ya, kata kuncinya upstroke ya. Ketika upstroke dia ngisi nih di sini. Jadi di sini berisi fluida, Mas Mbak sekalian. Dia berisi fluida. Nah, tapi fluida yang di sini itu masih ada di sini saja gitu. Yang diangkat itu di atas traveling valve, diangkat ke permukaan. Nah, ketika downstroke, ya, standing valve ini menutup, ya, ditutup nih kelihatan ya, tertutup, sehingga fluida yang ada di pump barrel ini itu ngalir ke atas, ke tubing dan seterusnya sampai ke surface gitu ya. Jadi itu yang menjadi prinsip kerja dari pompa jenis sucker pump ya.
Pompa sakrut pump itu banyak digunakan pada sumur-sumur ya dengan kedangkalan, jadi sumur-sumur yang dangkal. Jadi dia secara depth itu kedalamannya ya antara 1000 ya 1500, artinya dia bukan sumur yang dalam gitu ya, sumur yang dangkal. Nah, problem yang terjadi itu adalah sering karena gerakan mechanical, Mas. Ini teman-teman, ini adalah mat angkor ya, mat angkor sama gas angkor ya. Dia untuk menampung. Jadi ketika dirangkai gitu ya, ketika dirangkai tadi ada tubing, ada sucker rod, ada polish rod gitu ya, dia dirangkai, maka di bawahnya biasanya ada mat angkor dan gas angkor ya. Jadi dia untuk menampung partikel, barangkali dia ada partikel-partikel kayak lumpur, pasir gitu ya. Dan juga dia untuk gas angkor itu untuk memisahkan antara gas dengan minyak ya. Nih. Nah ini standing valve. Jadi bola yang ada di sini, bola ya yang ada di sini itu adalah standing valve. Nah dia berada di dalam sumur ya, dirangkai dengan si tubing dan plunger dan seterusnya gitu ke atas ya. Nah jadi bolanya seperti ini. Nah kita lihat nanti ada bolanya seperti apa ya. Nah ini, jadi ini bola-bolanya ini ya. Jadi standing valve, traveling valve itu seperti ini kira-kira bolanya. Nah hanya saja yang teman-teman lihat kan kelihatannya besar ya. Tapi kalau teman-teman ke yardnya ya di bengkel di oil company, itu ya dia tidak akan lebih besar dari tool kayak tubingnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini standing valve tadi ya, yang saya tunjukkan gambarnya ya. Dia di bawah working barrel ya posisinya gitu ya. Dan ini bolanya tadi yang standing valve tadi ya. Nah ini untuk komponen penyusun traveling valve teman-teman ya, ada beberapa alat ya, terutama ini ya ada traveling valve-nya tadi ya, bola yang sebagai penyusun tadi ya, untuk prinsip-prinsip dari upstroke dan downstroke ya. Nah ini untuk tabung pompa ya, ini plunger-nya teman-teman ya, ini plunger ya. Dia ketika tangan saya ditempelkan itu ke dalam rangkaian peralatan sakrut pump, tangan saya itu kayak dihisap gitu ketika plunger-nya ditarik gitu ya. Karena dia kayak pompa gitu kan ya, dia menghisap gitu ya. Nah kemudian, nah ini ya, jadi ini rodnya ya, ini polish rod ya, ini polish rod. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau satu panjang ini dia misal gitu ya, kurang lebih misal gitu 8 sampai 9 meter gitu ya. Maka kalau sumurnya 1000 meter, kita kira-kira membutuhkan berapa batang polish rod? 100. Bayangin, jadi rod ini disambung 100 rod ke bawah gitu ya. 100 rod ke bawah. Kayak mana lenturnya gitu ya. Kayak mana pasti lentur gitu ya. Logikanya kalau kita punya satu speed 100, kira-kira lentur nggak? Nah itu. Jadi analoginya seperti itu ya. Dia akan lentur teman-teman. Makanya tadi yang saya sampaikan, ketika dia bergerak naik turun, dia akan merusak, bisa merusak tubing. Ada prime mover, ada crank, ada horse seat ya, ada bridle dengan apa berikut fungsinya teman-teman ya. Ya, sama ini juga ada counterweight tadi ya, ada counterweight, kemudian ada Samson post tadi ya, yang penyangga tadi ya, terus ada equalizer, ada walking beam ya, yang di atasnya tadi ya. Jadi teman-teman ya, goal dari suatu perusahaan itu adalah menghasilkan keuntungan atau margin ya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan operasional produksi, tapi kita masih tetap perusahaan itu punya margin gitu atau laba gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mengoperasikan suatu artificial lift, kita harus melihat bagaimana kondisi yang
terbaiknya, gitu ya. Bagaimana kondisi yang terbaiknya. Nah, ini salah satu general guidance, ya. Ini adalah salah satu screening general guidance. Jadi kita bisa melihat ketika kedalaman sumurnya dalam, gitu ya. Itu kira-kira jalannya dia pompanya jenis apa, gitu. Contoh, beberapa pompa ini adalah pompa yang dia bisa digunakan pada sumur-sumur yang dalam, ya, sumur-sumur yang dalam. Tapi balik lagi, ya, kita lihat bagaimana teknis atau kondisi di lapangannya nanti. Contoh pada kondisi kepasiran, gitu ya. Kalau dia kepasiran, maka dari screening ini, ya, ini kita ambil dari Waterford, ya, sumbernya, ya. Jadi kalau dia kepasiran, maka yang paling bagus itu adalah PCB. Ketika dia mengandung kepasiran, ya, PCB itu paling bagus di antara yang lainnya. Bukan berarti ketika si reservoir itu sandstone, gitu, atau batuan pasir, maka semuanya pakai PCB, enggak. Tapi secara general guidance-nya baiknya pakai PCB. Karena apa? Karena dia secara peralatannya pun dia mampu bertahan pada kondisi yang kepasirannya tinggi, gitu ya. Itu. Jadi teman-teman fokus ke excellent, ya, excellent, ya. Jadi ketika kita pakai sucker pump, gitu, ternyata produksinya nih sering ada problem, gitu ya. Kita coba ganti PCB, gitu ya. Pas ganti PCB, wah ternyata dia stabil, gitu ya. Jarang batukan, gitu istilahnya. Kalau orang tuh jarang batuk, jarang pilek, jarang sakit, gitu ya. Sehingga oke deh kita pakai PCB, gitu ya. Jadi jam terbang baik lagi. Kita bisa ganti PCB, bisa tiba-tiba ganti ESP, gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kondisi suatu sumur tersebut, teman-teman, ya. Oke, ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau ada yang ditanyakan silakan, ya. Izin tanya, Pak. Iya, mangga. Tapi ini yang tadi sih, yang tentang polish rod itu kan fungsinya tuh untuk menghubung sakrot kan, Pak? Iya, betul. Selain berfungsi buat penghubung sakrot itu, apakah ada fungsi lain? Oke. Atau menghubungkan sakrot doang? Ya, jadi yang pertama menghubungkan sakrot, ya, Mbak Niken, ya. Jadi yang kedua adalah dia buat mengangkat plunger. Plunger yang tadi, Pak, polish rod. Yang kedua juga dia untuk membantu mengangkat si plunger. Ya, jadi dia membantu mengangkat si plunger sehingga nanti plunger itu dia bisa mengangkat fluida ke atas, gitu, Mbak, ya. Jadi itu, jadi selain dia buat si polish rod sebagai itu, ya, dan dia juga untuk bisa mengangkat si plunger itu yang dia sudah dirangkai bersama tubing tadi, ya, Mbak Niken, ya. Oke, pertanyaan bagus, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi teman-teman, ya, kalau sucker pump itu naik turunnya nih ada batasnya. Dalam 1 menit misalnya dia 7, ya sudah 7, gitu. Kalau dia dipaksain, misalkan, oh kita pengen produksinya besar, Pak, saya pengen produksinya sumur ini besar, saya naikkan jadi 30 stroke line, gitu ya. Apa yang terjadi? Ini bisa jeda ke belakang, gitu. Kan dia kekuatannya 1 menit cuma bisa 7, ya. 1, 2, gitu ya. 1 menit itu cuma 7 lagi, 7 langkah, gitu ya. Kalau kita minta dia naik ke 30 langkah, ya nanti rusak, gitu, jedak, pompa kita jedak, nggak kuat. Lebih seperti itu, ya, teman-teman, ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, terima kasih, ya, teman-teman semua. Silakan di-review kembali, ya, di-review kembali untuk materinya. Silakan dibaca lagi apa yang saya sampaikan, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, ya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.